Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 orang pelaku pencurian sepeda motor nyaris diamuk massa usai ketahuan mengambil 1 unit sepeda motor di salah satu masjid di Kabupaten Deli Serdang. Hari kelima pasca bencana longsor, tim SAR masih berjaga dan mencari warga yang hilang di desa Simangau Lampe, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Utara mulai melakukan pendistribusian perdana surat suara pemilu 2024. Tidak hanya pelaku usaha bolu, naiknya harga gula di pasaran juga berimbas terhadap pelaku usaha minuman es teh manis di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Akibatnya omset pelaku usaha turun drastis. Diduga kenaikan harga gula akan terus merangkak naik. Kenaikan harga gula di pasaran berdampak terhadap pelaku usaha minuman es teh manis yang sebagian besar bahan bakunya menggunakan gula. Salah satunya Sri Widiati, pemilik warung es teh manis di Jalan Letnan Umar Baki, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Dampak dari mahalnya gula sudah dirasakan Sri Widiati selama sepekan terakhir. Sri Widiati mengaku pendapatannya turun drastis sebab es teh manis yang dijual seharga Rp3.000 per satu kemasan tidak sebanding dengan tingginya harga gula putih yang mencapai Rp17.000 per kilogram. Dulu waktu saya bisa menentukan harga 3.000 itu waktu gula itu harganya masih 650.000 per goni. Sekarang terakhir pembelian saya beli gula itu 815.000. Jadi kenaikannya itu 160.000 sendiri. Jadi kalau satu hari saya perlu 2 udah 320.000 kali sebulan udah 9 juta sendiri saya loss uang hanya untuk gula. Itu bisa saya gunakan untuk membayar beberapa karyawan saya. Sementara salah satu pembeli es teh manis berharap pemerintah dapat segera menurunkan harga bahan pokok. Ya kalau bisa jangan dinaikkan ya. Karena kan kasihan yang jualan-jualan gini kalau gula naik. Nggak mungkin kan naikkan harga. Karena udah tahu orang kalau harga ini 3.000. Sampai yang dengan gulanya asli tanpa pemanis. Habis itu apalagi kalau kita tuh orang rumah, orang dapur harus menggunakan gula. Mau buat teh, mau apa harus pakai gula juga kan. Kenaikan harga bahan pokok diperkirakan akan terus merangkak naik sebab dalam waktu dekat akan ada peringatan hari besar di akhir bulan Desember. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Beralih ke informasi lain, pengasapan atau fogging untuk mencegah penyebaran demam berdarah dilakukan di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilakukan setelah ada 2 warga yang terjangkit demam berdarah. Fogging atau pengasapan dilakukan di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilakukan dalam menindaklanjuti laporan warga terkait 2 orang warga yang masih anak-anak menderita positif demam berdarah. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Puskesmas Dalu 10 bersama pemerintah desa Selasa pagi melakukan pengasapan terkhusus dilakukan di seluruh area rumah penderita demam berdarah. Kemudian diikuti di seluruh rumah warga yang ada di 13 dusun Desa Bangunsari Baru. Pengasapan juga dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Selain di rumah warga, pengasapan dilakukan di tempat-tempat genangan air. Penyakit DBD adalah penyakit penular yang berawal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat menyerang semua usia yang dapat berakibat fatal apabila tidak segera ditangani dengan cepat. Sedang berlangsung, mudah-mudahan setelah ini putus dan nggak ada lagi yang kena DBD. Petugas kesehatan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan penularan DBD melalui program pemberantasan sarang nyamuk. Warga juga diimbau harus menjaga kebersihan lingkungan pasca banjir yang terjadi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.
Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Utara melakukan pendistribusian perdana surat suara pemilu 2024 ke Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan. Pendistribusian dikawal langsung oleh 4 orang pasukan Brimob. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Utara Selasa pagi mendistribusikan perdana surat suara kedua wilayah, yaitu Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat. Surat suara tersebut sebelumnya dicetak di sebuah percetakan di Kabupaten Deli Serdang. Surat suara tersebut untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD Kabupaten Kota. Untuk Kabupaten Nias Selatan, KPU mendistribusikan sebanyak 647.246 surat suara. Sementara untuk Kabupaten Nias Barat berjumlah 63.038 surat suara yang distribusikan. Kegiatan hari ini kegiatan pelepasan perdana distribusi surat suara untuk pemilu tahun 2024. Hari ini akan dilepas menuju ke KPU Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat. Dan surat suara yang akan dikirim itu adalah surat suara untuk pemilihan DPR RI, pemilihan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pendistribusian ini sendiri akan dikawal langsung oleh 4 orang pasukan Brimob dengan bersenjatakan lengkap, di mana untuk perjalanan menuju lokasi pengiriman akan memakan waktu selama 2 hari. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Kota Pematang Siantar punya wisata memacu adrenalin. Ya, bagi Anda penikmat wisata air, tidak ada salahnya Anda mencoba keseruan di Sungai Bahbolon. Bagaimana sensasinya? Saya ajak Anda berarung jeram di Sungai Bahbolon. Sungai Bahbolon adalah sungai terbesar di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Sungai ini dijadikan objek wisata baru arung jeram Bahbolon di bawah komunitas Siantar Rafting. Sebelum masa COVID-19, objek destinasi wisata arung jeram sudah mulai diminati. Namun sempat terpuruk dan usai pandemi kini mulai bangkit. Pengunjung bisa menikmati keseruan trek lintasan sepanjang 4 km di Sungai Bahbolon. Wisata air ini pun mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Siantar. Yang pertama setelah 3 tahun tidak kita laksanakan eksibisi, makanya kita namakan eksibisi. Tapi kita rencanakan bersama dengan anak-anak Siantar Rafting, Bahbolon Siantar Adventure, kita ingin ini menjadi sebuah kegiatan rutin yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan kita lebih coba lagi membuatkan aplikasi supaya mereka bisa mendaftar di dalamnya. Ini akan kami cek di beberapa akun media sosial yang kami miliki. Eksibisi kali ini mungkin diinisiasi oleh anak Siantar Rafting, kemudian ditangkap oleh Dinas Pariwisata. Dan berharap bahwa kerjasama kami dengan untuk melihat potensi, mengembangkan potensi itu bisa dilaksanakan. Aplikasi daring akan disiapkan Dinas Pariwisata agar mempermudah pengunjung bermain arung jeram di Sungai Bahbolon. Acara gini dibikin setiap tahunnya atau jadi ini menjadi satu Pematang Siantar yang membawa kemajuan di Siantar ini. Gimana tadi? Seru? Pas Akuyup ya? Pas banget. Kayak jatuhnya. Iya. Bagaimana? Apakah Anda tertarik menikmati keseruan arung jeram di Sungai Bahbolon? Ian Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.